Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya masih akan melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin, Saudara. Mungkin ini akan berseri. Kemarin saya sudah mengajarkan bahwa firman Tuhan berkata, hati itu sangat licik. Ya, dalam istilah lainnya disebut sebagai hati ini penuh dengan penipuan, Saudara. Kenapa dikatakan penipuan? Karena tidak ada seorang pun yang tahu akan hati setiap pribadi kita, ya, setiap hati manusia. Dan terkadang ada banyak hal-hal yang rusak, yang buruk, yang sudah terjadi, yang kita alami. Ada orang kecewakan kita, ada orang sakiti kita, ada orang khianati kita, ada orang berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati kita. Lalu itu kita simpan di hati kita dan kita sembunyikan sehingga orang mungkin tidak tahu, Saudara. Tapi di dalam itu terjadi kebusukan, Saudara. Dan Tuhan tahu semuanya itu. Dan itu akan sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan kita. Ya, kalau kita baca lagi, Saudara, kita buka lagi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan bacakan buat Saudara. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, yang memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, Saudara, ya, seperti saya katakan kemarin, ini saya bawa dalam konteks orang-orang yang mengalami luka, orang-orang yang mengalami kecewaan, orang-orang yang mengalami hati yang pahit, Saudara. Ya, karena sudah mengalami proses kehidupan, orang-orang menyakiti dia sehingga dia menyembunyikan semuanya itu. Tapi itu tidak bisa disembunyikan selama-lamanya, Saudara. Ya, nah, saya percaya semua kita, ya, pasti pernah mengalami dikecewakan, dilukai, disakiti, Saudara. Ya. Tuhan mau luka-luka itu disembuhkan, luka-luka itu dipulihkan, Saudara. Kekecewaan itu bisa hilang dari hidup kita, ya, asal kita mau ikuti apa yang Tuhan sampaikan. Sebenarnya Tuhan sangat ingin memulihkan kehidupan saudara dan saya. Ya, saya percaya kalau hati yang dipulihkan, ya, maka orang yang mempunyai hati itu pasti akan mengalami damai, ketenangan, sukacita. Ya. Ingat, Saudara, ketenangan, sukacita itu tidak dapat kita peroleh dari dunia. Hanya ketika kita melakukan firman Tuhan. Nah, kalau hari ini saya sampaikan, kalau ada antara saudara yang masih sulit untuk mengampuni, sulit untuk melupakan, sulit untuk melepaskan, ya, saudara perlu membuka hati saudara untuk firman Tuhan hari ini. Saya akan menyampaikan, Saudara, poin pertama dulu. Ada beberapa poin, Saudara. Nanti saya akan lanjutkan mungkin hari Senin, Selasa, Rabu. Ya, bagaimana Tuhan itu menyembuhkan orang-orang yang mengalami hati yang luka, orang-orang mengalami kekecewaan, kepahitan, Saudara. Ya, nah, kalau saudara buka di Mazmur 147 ayat 1 sampai ke 3, Saudara. Ini prinsipnya, Saudara. Hal yang pertama yang akan Tuhan lakukan, bagaimana Tuhan menyembuhkan hati setiap pribadi kita, Saudara. Ya, maka dia akan lakukan yang pertama ini, Saudara. Mazmur 147 ayat 1 sampai ke 3 dikatakan begini, Saudara. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ayat 2, Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, Saudara. Nah, perhatikan, Saudara, sebelum Allah menyembuhkan hati kita, di ayat ketiga dikatakan Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, Saudara. Maka, Saudara, Ia akan mengerjakan hal yang pertama, yaitu di ayat kedua, Saudara, dikatakan Tuhan membangun Yerusalem, Saudara. Ya.
Nah, bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? Dia selalu akan membangun kita dulu, saudara. Selalu cara Tuhan menyembuhkan setiap hati kita, ya. Dia akan membangun hati kita dulu. Dia akan membangun hidup kita dulu, saudara. Mungkin saudara berkata, gimana caranya, Pak? Maksudnya seperti apa? Saudara tahu ya, dunia natural dengan dunia rohani, saudara, itu biasanya ada paralel, saudara. Ada kesamaannya, saudara, seperti itu. Nah, kalau misalnya saudara itu punya penyakit di dalam dan ingin diobati, ya, oleh dokter, saudara. Dan di dalam itu kita tahu tidak seperti di luar luka-lukanya. Luka hati itu ada di dalam, saudara. Maka saudara dan saya ketika pergi ke dokter, saudara, ya, makanya di dalam itu dia berkata, ini mesti dioperasi. Karena tidak bisa diolesin dari luar, mesti dioperasi. Nah, sebelum dokter operasi, saudara, maka dia akan terlebih dahulu membuat saudara jadi sehat dulu. Dia akan cek tensi darah saudara, ya, jantung saudara detaknya berapa, seperti itu. Dia akan cek kadar darah saudara, ya, pokoknya dia akan cek semuanya, ya, supaya apa? Supaya saudara bisa didapati hasilnya seperti apa. Kalau ada hal-hal yang mungkin, darah saudara mungkin terlalu tinggi, ya, terlalu kental, jantung saudara mungkin ada masalah seperti itu, maka dia tidak akan langsung operasi. Dia akan coba memberi saudara makanan, obat, saudara, untuk membuat saudara sehat dulu. Sehat arti itu sudah siap untuk dioperasi, ya, supaya saudara kuat seperti itu. Ya, nah saya percaya saudara pasti tahu akan proses seperti ini, saudara. Nah, Allah juga melakukan seperti itu, saudara. Ketika mungkin saudara berkata, Tuhan, pulihkan aku, sembuhkan hatiku ini. Maka yang pertama yang Tuhan akan lakukan adalah Tuhan akan membangun diri saudara. Ya, ketika ada orang berteriak yang minta tolong kepada Tuhan, maka yang pertama yang akan Tuhan lakukan adalah Tuhan akan membangun orang itu. Nah, dengan cara apa Tuhan membangun orang itu? Kalau dokter tadi dia membangun orang itu, dia kuatkan imunnya, dia kasih vitamin, ya, dia kasih obat-obat yang lain seperti itu, ya, disuruh makan makanan yang bergizi, ya. Lalu kemudian kalau tensi darahnya terlalu tinggi, dia akan coba tenangkan, ya, dia akan coba turunkan, ya, dan semuanya supaya baik. Nah, kalau sudah baik, maka dia akan berkata nanti hari sekian kamu datang untuk menjalani operasi seperti itu, saudara. Ya, nah Tuhan akan mengerjakan seperti itu. Nah, bagaimana cara Tuhan membangun hidup kita, saudara? Ingat baik-baik, ya. Ketika kita dibangun, saudara, maka kita akan kuat untuk menghadapi apa yang akan Tuhan kerjakan ketika Dia sedang menyembuhkan kita, saudara. Ya, nah coba buka Kisah Rasul pasal 20. Kisah 20 ayat yang ke-32. Bagaimana cara Tuhan membangun hidup kita, saudara? Oke. Kisah Rasul 20 ayat 32, Alkitab mengatakan begini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa apa? Membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi yang membangun kita, yang pertama memang pasti Tuhan sendiri, pribadi Tuhan, saudara. Tapi yang kedua adalah Tuhan membangun kita melalui firman kasih karunia-Nya, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ya. Kalau ada bagian yang luka, ya, kita sebagai manusia akan punya reaksi yang sama. Misalnya, saudara, waktu kita jatuh, saudara, ya, dan kemudian ada luka, ya, ada luka, saudara, maka biasanya
yang menjadi reaksi kita, yang pertama kali saudara, kita akan langsung menutupi bagian luka itu. Betul nggak saudara? Iya kan? Begitu kita luka misalnya di lutut, kita langsung akan memegangnya, menutupinya seperti itu saudara. Untuk apa? Untuk memproteksinya saudara. Ketika ada orang hatinya luka saudara, dan dia menjerit, dia minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan biasanya akan memproteksinya, memproteksi luka itu dulu, ya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan firman Tuhan untuk membentengi dia, saudara. Untuk membangun sesuatu di dalam hidupnya, saudara. Supaya apa? Supaya kelak nanti pada masa Allah, ya, melakukan proses untuk menyembuhkan dia, saudara. Maka dia sudah punya kekuatan untuk menahan akan goncangan-goncangan dan mungkin pukulan-pukulan berikutnya, saudara. Ya, kenapa? Karena selama kita hidup, ya, hati kita yang sudah terluka ini, saudara, selama menjalankan proses kesembuhan, saudara, ingat baik-baik, selama kita menjalankan proses kesembuhan, jangan pernah saudara punya pikiran bahwa waktu Tuhan menyembuhkan kita, kita akan terlepas dari lingkungan, dari situasi, ya, yang namanya orang mengecewakan kita lagi, saudara. Orang menyakiti kita lagi, orang melukai kita lagi, saudara. Jangan punya pikiran seperti itu. Waktu mungkin kita berdoa Tuhan pulihkan kita, Tuhan sedang pulihkan kita. Tapi nanti di luar itu mungkin akan terjadi situasi orang-orang yang kita ketemu punya reaksi, bisa mengecewakan kita, bisa melukai kita, saudara. Ya, nah, kita mesti menghadapinya seumur hidup kita seperti itu, saudara. Nah, sama seperti ketika Allah dia ingin menyembuhkan kita, saudara, maka dia akan membuat benteng dulu dalam hidup kita. Nah, benteng itu akan membuat kita mampu untuk menahan serangan-serangan berikutnya. Sementara luka-luka yang lama dalam hati kita itu akan diobati oleh Tuhan. Nah, itu caranya Tuhan. Ya, makanya kita berkata dia membangun Yerusalem dulu, saudara. Baru kemudian dia sembuhkan, dia balut luka-lukanya. Dari konteks ayat yang tadi kita baca itu di Mazmur, saudara, 147 tadi, saudara. Nah, saudara pernah lihat ya, ketika ada sebuah bangunan yang sudah rapuh, ya, sudah mungkin goyang. Nah, ketika akan direnovasi, diperbaiki, saudara, ya, maka saudara, apa itu, saudara? Mereka akan membuat pagar atau tembok di sekeliling gedung itu. Pernah lihat seperti itu ya, Bapak Ibu ya? Iya. Kenapa, saudara? Ya, untuk memproteksi supaya orang yang di luar nggak bisa sembarangan masuk. Ya, sama hal juga Allah lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita dibangun dulu, itu artinya dia akan membentengi kita dan dia akan bekerja, ya. Proses kesembuhan dia akan terus lakukan, saudara, sehingga dia bisa kerjakan dengan tenang, ya. Sehingga ketika ada hantaman dari luar, saudara, kita sudah terbendung. Coba lihat tukang-tukang ketika kerja, mereka nggak terlalu khawatir dengan yang di luar, ya kan? Mereka bekerja begitu luar biasa. Kenapa? Karena ada pagar yang membentengi sekeliling gedung itu. Mereka nggak takut kecurian, gitu. Mereka nggak takut diganggu sama orang karena sudah ada proteksinya seperti itu, saudara. Ya, nah, saudara, Tuhan seperti itu, saudara. Ya, nah, dengan apa dia membangun hidup kita? Kita udah baca dengan firman-Nya sendiri, saudara. Ya, nah, karena kita ini, saudara, waktu kita diobati, kan kita ini kan perasaan kita kan tadi hati kita sudah terluka, kecewa, pahit, saudara. Nah, ketika akan dilukai, diobati, saudara, maka bisa begini, kita akan mengalami goncangan pertama, saudara. Apa maksudnya, Pak? Gini, saudara. Saudara tahu ya, ketika dokter akan mengoperasi, akan menyembuhkan di dalam hidup kita, maka seringkali nanti akan ada luka yang baru. Itu yang Tuhan kerjakan. Dia perlu membelah yang di luar ini dulu, saudara. Ya.
Kalau saudara tidak mengizinkan firman-Nya untuk menguatkan hati saudara, untuk menguatkan roh saudara, maka akan sukar bagi Tuhan. Ya, sekali lagi bukan masalah Tuhan tidak punya kuasa ya, tapi karena kita punya kehendak, ya, maka kehendak kita bisa menghalangi Tuhan untuk membangun hidup kita dan menyembuhkan hidup kita, saudara. Oleh karena itu, saudara, setiap kali kalau kita hadapi hal-hal yang melukai hidup kita dan kita minta Tuhan pulihkan hidup kita, saudara, maka hal yang pertama, saudara, harus mau dibangun. Caranya belajar firman-Nya, baca firman-Nya, makan firman-Nya sebanyak-banyaknya. Karena firman-Nya lah itu akan membangun hidup kita dan membentengi kita, saudara. Coba buka Mazmur 107 ayat 20 terakhir, saudara. Saya tidak akan lama, ayat ini saya akan lanjutkan, saudara. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Pertama-tama selalu firman-Nya berjalan di depan, baru kemudian kesembuhannya terjadi, saudara. Jadi saudara harus memahami prinsip ini, saudara. Pewahyuan firman yang kita terima, itulah yang akan membentengi kita dan akan membangun hidup kita, saudara. Jadi kalau saudara tidak menyukai firman sebagai makanan dalam hidup saudara, maka hidup saudara tidak akan terbangun cukup baik, saudara. Nanti ketika ada serangan-serangan yang baru datang, saudara, ada hal-hal yang melukai kita datang menghantam hidup kita, saudara, maka dengan mudah kita akan terluka lagi, saudara. Kita akan menjadi kepahitan lagi. Karena itu, saudara, kita perlu mengerti prinsip ini. Sementara kita berdoa, kita berseru, kita minta Tuhan menyembuhkan kita, membalut luka hati kita, saudara, maka yang pertama, saudara harus membuka hati saudara untuk membaca firman Tuhan. Sebab Tuhan kerjakan kesembuhan itu, pemulihan itu, pertama-tama Dia akan membangun hidup kita lewat firman, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen ya mengerti prinsip ini, saudara, saya katakan maka hidupnya pasti akan menjadi hidup yang kuat, saudara. Makanya saya nggak bosan-bosan kalau saya khotbah. Saya sampaikan kepada saudara yang mendengarkan saya, mendorong saudara untuk selalu baca Alkitabmu. Saudara harus makan firman sebanyak-banyaknya. Cintai firman Tuhan. Ya, simpan firman itu dalam hidup saudara dan lakukan firman itu, saudara. Maka hidupmu akan semakin kuat. Hatimu tidak akan mudah terluka, saudara. Itu yang pertama. Saudara harus bangun hidup saudara dengan firman-Nya, saudara. Jangan menolak firman-Nya. Kalau Dia berkata ampuni, ampuni. Kalau Dia berkata lepaskan, lepaskan, saudara. Sebab itulah akan membentengi saudara nanti. Memang firman Tuhan terkadang ya waktu kita dengar, ya apalagi waktu kita sedang terluka, saudara, itu rasanya pahit loh. Betul nggak? Iya. Kan waktu kita luka itu kan, itu seperti disirami alkohol itu. Waktu perih. Seperti itu, saudara. Ya. Seperti itu. Tapi itu baik adanya. Untuk memproteksi kita, saudara. Ya. Jadi kalau saudara mengerti prinsip ini, saudara akan cepat mengalami pemulihan, saudara. Karena kayak orang kasih misalnya, kamu minum obat itu dulu ya. Pahit sekali obatnya, saudara. Tapi itu kan menguatkan imunnya dulu supaya kelanjutan nanti bisa dioperasi oleh dokter, saudara. Haleluya. Nah, ini prinsip pertama, saudara ya. Saya berharap saudara bisa memahaminya dengan baik. Ya, ini tidak hanya bicara soal pemulihan hati, saudara, tapi dalam segala sisi kehidupan kita. Selalu Tuhan kau kerjakan. Pasti firman-Nya ada di depan dulu, saudara. Ya. Kalau saudara lihat ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dikatakan bumi itu belum berbentuk, gelap gulita, roh Allah melayang-layang. Ya, waktu roh Allah melayang-layang, saudara, tetap masih gelap, saudara. Istilahnya itu waktu itu bumi belum berbentuk itu terjadi kekacauan. Ada teolog berkata itu iblis itu coba merusak. Ya, sekalipun roh Allah ada di situ, saudara, tapi belum terjadi pemulihan. Tapi kalau saudara baca ayat selanjutnya, waktu penciptaan ini sudah di kitab Kejadian, ketika Allah berfirman, jadi terang. Maka terang itu jadi. Begitu Allah berfirman, firman-Nya langsung bekerja. Roh Allah
meneguhkan semuanya itu. Menjadikan itu terang jadinya saudara. Jadi selalu firman Allah ada di depan saudara. Karena itu jangan lupa utamakan firman Tuhan. Bangun pagi-pagi, baca Alkitab saudara. Renungkan firman Tuhan. Saya percaya firman itulah akan menguatkan saudara. Ingat, firman itu seperti pedang bermata dua. Kemarin saya katakan, kalau orang melihat diri sendiri, pasti yang selalu dilihat adalah kebaikan-kebaikannya. Tidak ada yang berkata, saya ini busuk, saya ini jahat, saya ini licik. Tidak ada. Semua itu pasti melihat dirinya lebih baik. Tapi kalau kita izinkan firman itu, ya, maka dia akan seperti pedang bermata dua. Dia akan memisahkan mana dari jiwa kita yang terus membela diri kita, yang terus melihat kebaikan-kebaikan, tapi tidak melihat hal-hal yang busuk, hal-hal yang jelek. Ya, dimana kita perlu bertobat di situ. Maka firman itu akan mengerjakannya, saudara. Karena itu cintai firman Tuhan, saudara. Hargai firman Tuhan, karena firman itulah yang menguatkan kita dan membentengi hidup kita, saudara. Itu yang pertama, proses Tuhan memulihkan hidup kita. Yang dikerjakan dengan firman-Nya, saudara. Haleluya. Amin Bapak Ibu saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan yang pertama ini, saudara bisa memahaminya dan melakukan dalam kehidupan saudara. Amin.